Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, masyayikh pesantren Tebu Ireng, wabil khusus pengasuh pesantren Tebu Ireng Romo Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud, yang kami muliakan dan kami taati fatwa-fatwanya Romo Kiai Haji Musta'in Syafi'i, para asatid pengurus pesantren Tebu Ireng, para santri dan juga para peserta, hadirin semuanya yang mengikuti pengajian ini, baik yang hadir di majelis ini secara offline maupun yang mengikuti via YouTube. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam hari ini kita bisa berkumpul lagi di sini untuk melanjutkan thariqah ta'limiyah sesuai dengan apa yang digariskan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, yaitu belajar, belajar, dan belajar sebelum nanti kita terjun di masyarakat untuk mengamalkannya. Kedua kalinya salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kehadirat Nabi besar, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada kali ini kita bisa berkumpul di sini menikmati kenikmatan-kenikmatan ilmu yang dihadirkan oleh Allah melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketiga kalinya tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Romo Kiai Abdul Hakim dan juga Romo Kiai Musta'in dan juga para hadirin semuanya yang menyempatkan hadir untuk berdiskusi di sini kita bersama mengaji kitab Adabul Alim wal Muta'alim karya Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Sebelum pengajian ini kita mulai, hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka dengan bacaan Ummul Quran dengan harapan semoga apa yang kita lalui, apa yang kita pelajari pada malam hari ini mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, dan ilmu yang dapat kita amalkan. Al-Fatihah. Langsung saja kepada acara inti kita, yaitu pengajian. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Romo Kiai Haji Ahmad Musta'in Syafi'i. Falyatafaddal mashkura. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa qala sallallahu alaihi wasallam man ghada ilal masjid. Man utawi sapane wong iku wada pergi menuju sapa man ilal masjid marang masjid. Konotasinya kalau pergi ke masjid ini kan untuk sholat. Penggunaan lafadz ghada yang asli maknanya pagi itu menunjukkan ibtikar keseriusan mengutamakan. Jadi tidak sama antara ghada dengan zahaba dan lain-lain. Kiai-kiai biyen memberi makna bagus sekali, budal isu-isuan. Jadi tekanan atau stressingnya pada keseriusan mengawali. La yuridu tidak menghendaki sapa siman illa ayyata'allama mempelajari belajar sapa man khairon ing ilmu ing segala yang bagus. Iya, jarang sekali kata khairon itu diberi makna ilmu yang bermanfaat itu. Yang bahasa universalnya ya value, semua kebajikan itu khair. Semua. Kemudian kedua, khair itu bermakna materi, uang, duit. Duit itu juga Al-Quran menyebutnya khair. Di ayat wasiat sama. Kutiba alaikum idza hadara ahdakumul maut in taraka khairan. Sama. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Ini bukan mencintai amal baik, tapi mencintai duit. Untuk surah ini karena konotasi sebelumnya wal adiyati ini ada cross, ada perbandingan antara keseriusan menjalani ibadah dengan kerja. Persoalannya kenapa duit itu oleh Al-Quran, oleh Tuhan disebut khair? Ya karena tidak ada manusia yang tidak memandang baik terhadap duit itu. Semua memandang uang itu ya khair. Sih kepengin ro aku sakmene potongane ana sing gak memandang duit itu baik. Gak percaya blas aku. Jadi hebat sekali penamaan seperti ini kan, artinya bahwa bahasa itu bisa dipakai dari berbagai perspektif. Epistemenya boleh, atau fungsi aksiologiknya juga boleh, hanya boleh. Ya ta'allama khairan itu pasti.
yang ta'allum mesti ilmu lah. Au yu'allimahu, mengajar hu ing khair, kana mangko ana iku lahu kedue siman iku ka ajri hajjin atau ka ajri hijjin, hijjin utawa seperti pahalanya haji. Jadi sampean kalau di Makkah Allahumma hijjam mabrura hijjan hajjan, sama aja bil fathi dan kasri sama. Bahkan qiraah Imam Asim fa hafaztu walillahi 'alan nasi hajjul bait, bukan hajjul bait di Al-Qur'an. Tapi ning Jawa haji ya. Dan saking pinter-pintere biyen para kiai, orang yang haji itu ditandai dengan kopiah putih dan digelari haji. Itu zaman Belanda dulu, karena orang-orang yang sudah ditapar di Mekah dalam ibadah haji itu pulangnya selalu mempunyai komitmen agama yang kuat, sangat kuat. Iki ana sing kepulauan putih ta iki. Oh, ada situ kepulauan putih. Itu saya memandang bagus loh, orang bertazayi dengan peci putih itu. Setidak-tidaknya kalau ngopi ya sungkan gitu loh. Itu baru ngopi tok loh, nongkrong dengan KPK ngono iku. Iku nek kopian putih, kalau kopian sing kaya tumbu ngene-ngene iki siji sampe beda itu. Dodol wangi obat tinggi barang itu beda, anunya auranya beda itu. Jadi makanya bagi Imamuna Al-Ghazali at-tazayyi berbusana itu menjadi penting. Kalau Jawa kan ajining raga saka busana, ajine ati saka lati. Lati itu lisan. Ka'ajri hijjin, ka'ajri hajjin tamin, yang komplit itu. Di sini saya membaca bahwa Hadratus Syekh ini dalam menempatkan dalil-dalil, meskipun ibadah di masjid itu konotasinya ibadah mahdhah, tapi beliau ini mengambil hadis-hadis yang terkait dengan masjid itu bukan dari sisi ibadahnya, bukan dari sisi sholatnya, tapi dari sisi mudzakarahnya yang di masjid. Karena Masjid Nabawi itu menjadi sentral apa saja, ada sentral akademik, ada sentral wiridan, bahkan mengatur strategi perang ya, karena dulu belum pernah ada markas abrinya ya tadi gitu. Ini di sini wada ilal masjid, coba yang pertama kan ya ta'allam, duduk sholat jamaah, duduk jamaah. Jadi kalau dibaliknya lagi kan benar, Hadratus Syekh itu thariqahnya itu ya ngajar, belajar itu. Walaupun ke masjid duduk nggawa tasbih diputer-puter itu enggak, bukan itu yang utama, bukan. Tapi ya ta'allam, belajar. Nah, di sini yang dijadikan imbalan kana lahu ka'ajri hajjin tamin. Maaf ya enggak mungkin laku ini di sini di dunia tarekat. Hadis begini enggak mungkin. Enggak mungkin di pandangan performa, pandangan lahiriah itu di kampung-kampung itu masih bersifat riya, maaf ya, bersifat ibadah formal, seremoni dan lain-lain.
Nggak mungkin kita itu berhasil memberikan pemahaman secara esensi kepada orang kampung cepat, nggak mungkin. Timbangane dhuwit gawe umroh, nak wong miskin-miskin lho akeh sing gak ngarah dintel dan sampean akan dimusuhi oleh semua KPIH itu atau ya bukan. Jadi dianggap yang begitu itu yang terbaik, pulang dari umroh aja itu baik. Nah ini loh, jadi aslinya kalau digaya-gayahan awaan ngaji mulai teko ngaji wis oleh ganjarane haji, berarti sudah balik haji awan enggak ngono itu enggak bayar lagi ya. Tapi enggak mungkin itu diterima. Kapan haji ini? Tapi lihat Hadratus Syekh, coba diambilkan hadis yang ke masjid itu ta'lim atau ta'allum, coba bukan wiridan. Meskipun oleh taklikotnya ini hadis ini masih bisa diterima, hasan ya, hasan. Saya kok agak betah gak ngomentari hadis begini nih. Ada ta'allum, ada ibadah, ada ini. Suatu ketika Hadratul Rasul itu masuk masjid. Terus di masjid itu ada dua halakoh, ada dua kelompok. Yang satu kelompok zikir, dari sahabat-sahabat yang sofistik ya, itu wiridan. Terus yang satu kelompok mudzakarah, kajian. Jadi ada kelompok wiridan dan ada kelompok kajian, sama-sama di masjid. Begitu Hadratul Rasul ini masuk, lihat dua kelompok, kehadiran beliau ini ditangkap oleh kedua grup ini. Loh, Nabi rawuh rek, ditunggu. Nah, kemana beliau nimbrung? Ternyata beliau nimbrung ke grup kajian, ke mudzakarah, bukan yang grup wiridan. Itu tidak berarti menafikan yang grup wiridan, ndak. Podo-podo apike. Podo-podo apike. Nek wis wiridan itu sudah terkontrol kesalehannya kepada Tuhan dan eksklusif pada dirinya sendiri. Tapi kalau mudzakarah ini perlu ditunggoni kalau nanti ada pemahaman yang salah. Jadi ada controlling tentang kebenaran jalur ilmunya itu, karena ini akan menyebar kemana-mana. Ya ini karena sifat kajian ini akan mutaaddi, akan bisa sumerambah ke yang lain, maka perlu dimonitor sebaik-baiknya. Jadi Hadratul Rasul tuh nimbrungnya ke mudzakarah sambil ngurungokno diskusinya tadi itu. Benarkan. Kalau wiridan kan gak kena dirungokno wis karo Allah wis bener wis mesti ngono. Sing kajian tadi itu ono analisis, ono argumen, ono apa. Balik maneh. Thariqah Hadratus Syekh ini ya belajar. Tapi aja sampai gak wiridan blas rek. Gak pantes santri tebireng gak duwe tasbih. Gak apa-apa sih, tasbih nek kiri siji loro terus. Iya bener. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-alimu wal muta'allimu kahadhihi min hadhihi. Jadi ini hadhihi min hadhihi seperti jari telunjuk ini, min hadhihi gandeng dari
Nah, ini wallati taliha iki apa jari tengah apa jempol? Saya milih yang jari tengah saja. Kalau jempol ini nanti menjadi kode V ini apa ini gini. Jadi makanya di sini hadi yang pertama jelas wa jama'alan menggabungkan sapa hadratur rasul bainal musabbihati jari telunjuk antara jari telunjuk walati lan jari taliha kang mengiringi kang mendampingi apa lati ha ing al musabbihah syarikan fil ajri. Artinya al alim wal muta'allim sama, pahalane sama. Ini padha-padha sama, sing maca timbang sing ngrungokno gantian ae, aku sing maca aku sing ngrungokno. Padha-padha oleh ganjaran padha kok enak temen, aku ngoceh kaet mau, kamu meneng to oleh ganjaran padha lho. Piye? Ayo Pak Rezeki ganti rene. Padha-padha ganjaran. Lah iya. Padha-padha. Jadi gini. Jadi saya memilih wallati taliha ini yang jari tengah. Untung ya, untung ini, untung. Kita baca ini tidak waktunya kampanye pemilihan presiden loh. Untung loh, untung. Kalau waktu kayak presiden iya enggak banyak yang tersinggung. Wala khaira ora ana kebajikan iku maujud ini value ini visa irina sing dalam keseluruhan manusia ba'da dzalik yaitu ba'da ta'lim tadi itu sama posisi hadis ini juga oleh pentakliknya dianggap hasan. Waqala dawuh sapa hadratur rasul sallallahu alaihi wasallam udu aliman au muta'alliman jadilah. Ini pembentukan karakter ya di dalam udu ini. Saya senang sekali lafadz ini. Dan pilihan kata-kata ini hebat sehingga orang lebih awal tuh sudah mendesain dirinya ya. Cobalah dari teks hadis yang dalam proyeksi menjadi orang alim, coba asbaha udu proyeksi itu artinya memproyeksikan diri ini tidak bisa ambiar, tidak bisa saenake. Meneh kepengin dadi apa sih? Gak usah mikir dadi apa, lillahi ta'ala. Itu salah itu. Proyeksi begitu itu salah. Dan itu terjadi di pondok-pondok. Di ustadz-ustadz bahkan kiai-kiai begitu. Saya enggak setuju saya. Karena ini pembentukan. Perkara lillahi ta'ala dadi apa iku wis maklum lah. Tapi harus didesain loh. Makanya biyen tuh kelas loro ya SMA itu sudah ada pembidangan. Makanya sudah ada SD, ada MI. Itu sesungguhnya sudah proyeksi. Ya gak mungkin lah sekolah muallimin kepengen jadi dokter spesialis kandungan tekon di matematika gak endos kok ya gak bisa lah gitu tuh. Walaupun gak diucapkan mungkin menyalahi kurikulum sofistik dan lain-lain. Maaf. Sama salahnya ketika anak-anak itu diajari dengan tasawuf. Warek cilik kok diwong tasawuf. Mengko diamalno terus piye? Karena Imamuna Ibnu Athaillah As-Sakandari apa jenenge iku hikam.
idfan wujudak fil ardil humul. Ojo ngetok-ngetokno awakmu pendemen jero di bumi yang enggak terlihat orang. Gurune nggawe soal. Bae semesteran. Jawabe wallahu alam. Kok gak jawab? Ah, itu nanti riak saya nanti dikira saya. Ya biar kabeh lan. Biar gak dibedaki gak ana sing jawab. Alasannya ojo menonjol-nonjolkan diri. Riak. Itu enggak boleh. Semua kitab-kitab tasawuf itu dikarang oleh imam-imam yang sudah menjelang wafat. Nggone kene diajarno arek cilik lho, sing gawe kurikulum keplek. Wis ah. Wis jajal. Imam Al-Ghazali apa jenenge iku? Minhajul Abidin. Ayo. Iku wis mari dudos menjelang wafat ya. Baru religious experience-nya itu mengendap teori. Delon semua kitab tasawuf itu ditulis oleh pengarangnya itu usia tua. Jadi sinusuyuh kabeh. Wis ndiluk kabeh. Sumbut. Lah terus dulang apa? Akhlak. Nek kena akhlak itu bener ya. Punya prinsip. Kancane pinter kancane. Ya hadis akhlak. Tidak boleh hasud kecuali dua hal. Ngono. Siji wong pinter, oke, aku kudu iso. Lu hebat timbangan iki. Ayo saingan, sing ranking siji sapa? Ya kudu lomba ngono. Lah kok enggak enak sama kita itu. Ngetok-ngetokno itu. Enggak boleh. Ada kacau kabeh. Akhlak. Kayak idatun nasyiin barang itu bener iku. Nah, nek wis gede-gede mari sarjana bareng ngene iki. Yo utawa sarjana iki pantes lah. Ya, cek gendakane gak nemen-nemen ngono kuwi terus. Gitu. Jadi beda loh ya. Beda loh. Beda. Akhlak dengan at-tasawuf itu beda. Saya memang menekankan. Jadi anak itu harus didinamiskan itu, diproyeksikan. Jadi doa aliman menit punya spesifikasi apa? Kalau anu neta iki, sepeda neta. Kalau ya kau boys, ya wis. Ya sudah. Jadi dalam sekali ya hadis-hadis yang dipilih Hadratus Syekh ini tadi. Sehingga yang pertama doa liman ini, maaf saja, tidak mungkin orang itu pinter dalam banyak hal, itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti. Yang namanya ughdu, spesifikasi diproyeksikan, itu pasti arahnya syakilah, pasti. Nek sampai kabeh iso iku, waduh itu Indomaret itu kabeh didol kabeh. Bukan warung sate itu. Jadi gini, kira-kira
Jadi al-amal itu dua. Pertama ala syakilah. Al-Qur'annya begitu kok. Kullu ya'malu ala syakilati. Orang sekarang menyebut skill. Cina nerjemah syakil menjadi skill ya, skill. Sama. Kalau diaslikan ke sisi filologi, syakilah itu kan syaklu. Syaklu itu kan bentuk. Ini bentuknya menyamu dari kotak, apa bunder, apa segitiga, apa segi panjang, apa segi apa itu kan gitu. Jadi harus dua haliman yang punya syakilah itu pasti. Sehingga kalau membicarakan kullu ya'malu ala syakilati, berarti orang itu didesain tahu banyak dalam sedikit hal. Tahu banyak dalam sedikit hal itu arahnya satu, tapi kaya. Makanya nyusun pelajaran nih sekolah aja akeh-akeh mukok areke. Iki kabeh sampai 30 likuran diblekno uteke sapa sing digawe gitu. Itu enggak benar sudah wis. Enggak benar sama sekali itu. Terlalu banyak pelajaran itu enggak benar sama sekali. Menurut Al-Qur'an, menurut hadis, menurut adabul alim wis enggak benar kabeh. Ini maka penyusunan kurikulum ini rada gegeran, sederhanakan. Di mana-mana di negara-negara maju itu paling 4, 5 SMA itu, Singapura itu 4, 5 ya walaupun cabangnya tapi 4, 5. Kalau 4 ini bahasa iki kemudian eksak paling terakhir itu arts itu seni itu pilihan. Jadi memang sekolahannya memang sekolahannya boarding school dan tercukupi semua sih. Jadi untuk mencetak Uhud tadi itu syakilah. Tahu banyak dalam sedikit hal. Kalau dibalik tidak bisa menjadi syakilah, tidak bisa. Tahu sedikit dalam banyak hal, gelambiar kabeh arek iki iso ya apa sih no? Ya iso kabeh tapi titik-titik no. Aduh tukang incip iki tadi. Jadi lebih baik jadi juru masak lah dibanding tester itu. Ini pembentukan. Kalau sudah ke syakilah, siapapun yang menekuni syakilahnya pasti hidup. Dengan ilmu itu pasti hidup. Syakilah pasti hidup. Saya tidak tahu sampean punya spesifikasi apa sudah. Umpamane ana siji sing ngerti pinter tulisan Jawa saja sing gak laku. Ana Caraka iku jajal. Wae pelajaran bahasa Indonesia kok sampean nak kanggo. Kiroyoan. Itu baru itu loh. Ojo kabeh ngerti nahwu. Kabeh nahwu sak pirang-pirang ngerti kabeh. Ya apik ya, sorof ya apik. Saya masih kepingin di sekolahan kayak gitu itu. Waktu pelajaran arts seni itu sak kelas itu sudah ada kelompoknya sendiri-sendiri. Yang fotografi sana, yang dramatologi ke sana, yang gambar sana sih. Ya Allah ngene sekolahnya. Jadi sak kelas itu untuk seni itu disajikan beberapa pilihan kemudian sakarepe. Ini kira ada di siji kan ya. Iso gambar, gak iso gambar diulang gambar. Sing salah gurune ta muridé? Ya guru kuliahmu sing gawe ya. Anggere arek tong iso gambar kabeh. Namanya at-sakilah ya. Nek ceritane kan ono yang milik fotografi itu kan arek
Ternyata dulu bedik di rumahnya ini putih sekali. Waktu di asrama itu sering melubangi dinding yang dipasno di kamar mandi cewek, dia kan cowok, kamar mandi cewek itu dilubangi, diintip, ini banyak sekali. Subhanallah. Ya karena dianggap melanggar mungkin aturan pelajar santri ya, kan wajar dibawa, dibimbing, dikandani, disanksi. Tapi ada satu guru yang membiarkan. Ternyata setelah dia milih materi arts tadi itu, seni, yang dia milih fotografi. Saat itu dialah paling prestasi dan bidikannya itu paling bagus. Akhirnya menjadi fotografer yang ulung. Jadi galerinya bagus dan banyak. Tadi ahli ngintip tadi itu dilatih. Terus mungkin sampai menyangkal saya, apa hubungannya ngintipi arek wedok adus karo fotografer? Nah, ini kan ada hubungannya kan. Sebab tadi itu belum diasah sehingga segala sesuatu diintip-intip kan gitu saja. Karena kecerdasannya guru pembimbing tadi itu. Delono santri anak-anak sing ngintipan ya gak begitu ya. Jadi walhasil itu ilmu dititipkan oleh Gusti Allah dengan indikator-indikator. Terserah pembacanya mau cerdas enggak membaca indikator-indikator itu. Au muta'alliman au mustami'an, pendengar, au muhibban, fan ini pencinta. Lidzalika kabeh alim tadi, wala takun al khamisah, iku wong kang nomor 5. Wala takun ojo ono sira kabeh iku al khamisah, menjadi orang nomor 5. Blank. Aliman tidak, muta'aliman tidak, mustami'an tidak, muhibban tidak, fatahlika. Mongko isok sebabe dadi rusak sira. Hadis ini tertinggi mauquf. Bahkan nominasi di ta'liqnya itu maudhu. Tentu saja saya hanya membaca, tanggung jawabnya nih gini, mas-masing Ma'had Ali. Waqala sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu, belajar sira kabeh, al ilma ing ilmu, wa allimuhu, ajarkanlah annasa ing menungso. Sampean tandai alnya aja. Kira-kira menurut sampean al ini difahami sebagai ahad atau difahami sebagai umum gitu loh. Karena pandangan para ahli bahasa, al yang masuk pada isim mufrad itu bisa am, lebih umum dibanding bentuk jamak itu sendiri. Istighraq berarti. Atau kita dipahami al ini ahdi dzikri atau ahdi dzihn atau memang spesifikasi ma'rifat. Ya maaf saja, karena ini akan diajarkan. Orang yang mengajar itu pasti mempunyai skill. Maka saya cenderung yang ma'rifat, yang ahad tadi itu. Betapa nikmatnya orang yang mengajar dan dia menguasai materi.
Lah menguasai materi gak usah akeh-akeh. Faraid iso, tafsir iso, matematika iso, kimia iso. Wis kapate percaya aku ngono. Wis kepalang situk saja. Masih. Kasih. Dan terbatas, nggak apa-apa. Saya pernah, aku di universitas dikasih materi hadis. Ojo boleh Pak iki. Sesuk aku terpaksa pegang materi hadis. Aduh. Oleh sinau. Sampai medidi tak kira. Hadis tarbawi itu di sarku ngene. Saya tidak mau mengecewakan karena saya punya prinsip. Kelas itu, ruang kuliah itu, pengajian itu adalah destinasi wisata yang mengasyikkan. Dari masuk kelas itu saya senang, kayak rekreasi, gak mau keluar gitu. Kayak tempat rekreasi. Tapi yang ngono, mulai nyiap sampai tak apal-apal no iku ngono. Mari meni gak usah. Daripada disuruh ngampu materi hadis, kepalang tafsir aja aku kepalang ngono. Ya karena tapi aneh ya. Seharusnya nek iso ya dijajal ae. Walaupun enggak terus jajal. Cek ono variasi ini. Nah, karena saya diseneni waktu itu kayak kok goyah gitu loh. Jadi akhirnya ya asik juga belajar hadis itu. Dasar saya belajar hadis sebentar dan sekedar kepingin karena saya mempunyai rasa nikmat ya, lungguh-lungguh bersama Rasulullah itu nikmat gitu saja. Tadi belajar hadis tak reken wis satu majelis dengan Kanjeng Nabi wis ngono tok tak reken ngono. Tapi berhubung utekku gak nutut ono jenenge wong sak akeh dihafalno. Kalih ganjaran ngapalno jenenge wong sak akeh. Iya maca etok ta ilmune oleh ya gitu. Nah ini jadi saya memandang alnya ahad bukan istighraq. Istighraq itu biasanya salah satu indikasinya volume dia kalau di crossing dengan mustasna itu lebih besar. Contohnya walas innal insana insan ya lafi khus illal ladzina amanu. Nah, gak mungkin volumenya alladzina amanu itu melebihi mustasna minhunya. Gak mungkin. Padahal al mustasna minhunya ini mufrad innal insana. Berarti semua jenis manusia banyak illal ladzina amanu. Berarti alladzina amanu tidak istighraq. Malahan karena persyaratan mustasna kan harus lebih kecil dibanding apa ini minhunya. Kecuali jadi kalau ada indikator seperti itu oke untuk istighraq. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza raaitum riyadul jannati taman surga farta'uha maknanya apa ya? Kalau yarta wa yal'ab itu berasik-asikan. Ri justru maknanya hasil. Digabung aja lah. Panenen dengan
gembira. Bergembiralah di situ. Dipanen. Yuk kalau melewati taman surga, mampiro, senengo, asik-asik kok di situ dengan makan buahnya, gini, panenen. Jadi di Al-Quran kan ada kata yarta kan. Arsilhu ma'ana ghadai yarta wa yal'ab itu. Fakilah, karena ini bahasa metaforis, fakilah mongko ditanyakan, sing tanya sahabat, ya Rasulullah, wa ma utai nopo Gusti Rasul, riyadul jannati, riyadul jannah itu apa? Qala dawuh sapa Gusti Rasul, khalqul dzikr, yaitu majelis zikir. Aku khawatir diwaca khalqul zakar. Jadi lingkarane, bunderane zakar. Jadi khalqu, khalakoh. Ini dipakai bahasa jorok juga dan di bahasa ilmu juga. Balik mana ya? Bahasa itu hebat. Kenapa dalam mujalasah, mudzakarah itu menggunakan khalqu? Iya, agar dialognya itu lancar. Nah kayak ngene iki melingkar. Tidak manjang. Itu kalau ado ngono iku jenenge kampanye kan. Jadi kalau khalqu, halaqah itu melingkar, di mana komunikasi antara pengajar dan yang diajar atau peserta semua itu interaktif, untuk menciptakan ruangan yang interaktif. Jadi maaf ya, desain kelas yang mendukung interaktif antara guru dengan murid itu menjadi penting di dalam hadis ini. Jangan dianggap remeh. Meskipun bahasanya sedikit khalqul dzikr, tapi ada apa bahasa itu kok membentuk suasana, membentuk sarana yang dialogis, yang lancar itu. Qala, komentar ini berarti syarhul hadis sapa Atha Ibnu Rabah ya. Hiya utawi riyadul jannah itu majalisul halali, majelis kajian halal wal haram. Berarti ilmu. Kalau begitu syarhul hadis ini memahami makna zikir. Nanti kita bicarakan. Kaifa tashtari, kaya apa, bagaimana cara kalian, kaya apa membeli sapa sira, menjual, membeli, wa kaifa tusolli, salat sira, wa kaifa tuzakki, zakat, wa kaifa tahujju, berhaji, wa kaifa tankihu, menikah, wa kaifa tutalliku, wa malan barang-barang asbah kang serupa, madani, identik apa madzalika ing mengkono-mengkono tutallik dan kawan-kawan. Kalau syarhul hadis menurut Imam Atha seperti ini. Iki Atha sapa ya? Ada dua Atha. Yang pertama Atha Ibnu Yasar, itu muhaddis. Kalau Atha Ibnu Abi Rabah itu faqih. Saya tidak tahu ini. Yes, timbangane Atha lah ya wis itu. Wonten Pak Rezeki.
Iya. Yang apal dibaan al hadis susani an Atha ibn Yasar. Oh kan. Angka bil ahbar itu. Itu Atha ibn Yasar itu muhaddis. Tapi saya nyarai saya enggak paham saya. Karena Hadratus Syekh tidak menyebutkan binnya ini. Ini tugasnya talek ini mestinya ini. Kalau Imam Atha itu mendeskripsikan zikir sebagai ilmu dengan penjelasan mengetahui halal haram, jual beli, sholat, zakat, haji, menikah, tolak dan lain-lain. Berarti zikir tadi itu bukan wiridan, tapi ilmu. Tinggal sekarang referensi lughat. Bisakah, adakah lafadz adzikru itu diberi makna ilmu? Iya. Dulu waktu dialog dengan ada Gus Bahak sudah saya sampaikan bahwa hebatnya Al-Quran itu fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlu dzikr. Ahlu dzikr bukan fas'alu ahlal ilmi. Padahal ini kok konteksnya itu konteks ilmu pengetahuan, in kuntum la ta'lamun, konteks ilmu pengetahuan. Tapi Al-Quran menggunakan fas'alu ahla dzikr. Bedanya kalau ahlal ilmi itu terbatas kepada epistemologi saja atau ontologisnya saja, kemurnian ilmu itu saja. Tetapi kalau ahlal dzikri itu ada explore, ada ya punya ilmu, terus kalau zikir mah diingat-ingat, maka dia ada continuity, kemudian ono ilinge iso disebarkan ke orang. Tadi itu satu. Kedua, ahla dzikri ini terpantau terus kepada zikrullah. Jadi ahlal ilmi yang tugas keilmuannya itu dibimbing dengan ketakwaan, dengan zikrullah, sehingga tidak semua ahlul ilmi itu menjadi ahla dzikri, tapi ahla dzikri itu sudah pasti kepada menjadi apa ini ahlul ilmi. Ini. Nah, dengan ayat fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, maka syarhul hadis yang disampaikan oleh Imam Atha ini benar. Makna halqul dzikri itu majelis ilmu yang membidangi hal haram seterusnya. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ta'allamu al-ilma wa'malu bihi. Wa'malu diamalkan bihi kalawan al-ilm. Wah, kalau kena apa jenenge iki? Mengamalkan ngene iki wis. Hebat ini. Iya ya. Bisa tak kira-kira setiap ilmu yang kita miliki itu diamalkan itu. Sampean punya semua loh ilmu taqwallah itu, ittaqullah itu. Awan. Ilmu siji tok ya. Nek aku ngene, itu betul ini karena arahnya ke arah amaliyah ya. Ya kalau Hadratus Syekh maklum lah. Sa ilmune disebar, sak duwite diwakafkan.
saibadahe. Cerita Hadratus Syekh yang mari dakwah, mari ngaji terus pegel seharian sampai bengi gak tahajud terus nangis karena santrine membaca Al-Qur'an. Itu kanu qalilan minal laili ma yaj'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Aku cerita ini pernah saya gugat. Nek krungu santri ngono iku, waktu iku kamare santri sing maca Al-Qur'an bengi-bengi iku kamare ndi? Jadi wes. Terus waktu itu Hadratus Syekh bengi-bengi kate ya absen lah, kate males, kepegelen gak tahajud. Wes ngelesat dhisik sekali-sekali gak tahajud. Terus berhubung krungu santri bengi-bengi maca ayat ini, kanu qalilan minal laili ma yahja'un, sahabat-sahabat itu sedikit sekali tidurnya. Wabil ashari hum yastaghfirun, para sahabat itu di waktu sahur malam ini penuh istighfar. Krungu iku bangkit nangis teno sok istighfar. Terus ning jeding terus. Saya gugat itu. Waktu itu kamar yang paling dekat dengan kamar Hadratus Syekh endi? Jawabane kamar A. Sing dulu dekate. Iya A. Mas, lorong itu loh, saiki jadi apa itu? Jadi iki loh, ruang tamu ya, ruang tamu. Ya itu kan lorong itu. Itu kamar santri sak pedur barang itu. Atas itu. Nek krungu teko kono, cek bantere ngajine ngono. Apa? Suasana sepi. Suasana sepi itu detak jam itu terdengar dalam satu ruangan. Wes tinimbangane suasana sepi kok iso dibantah ana angin barang. Wes ngene ae. Sing jelas siji. Kupinge Hadratus Syekh itu lho pekah. Masih adon pekah. Krungu Qur'anku pekah. Soale tidak pernah terjadi polusi, kupinge gak tahu digawe dileboni handset ge ngrungokno musik ngono iku gak tahu ditemplei handset kata peka betul. Wes ya sangat mungkin sing ngaji ku jine santri jin ya karena ditebireng sak pirang-pirang paling ini jin piye Hadratus Syekh iki atau sing ngono tok kok kate gak tahajud tak ngaji aku wong jin ya pinter ngerti ayat dibanterno itu krungu apa bisa begitu bisa lah apa gak iso wong Kanjeng Nabi mengajar di kalangan jin iso kok. Wa idza sarafna ilaika nafarum minal jinni yastami'unal Qur'an. Iso. Pomane wong sing ngono-ngono iku. Tadi sangat mungkin iku santrine dari kalangan jin sing maca dibanterno. Sekarang menjadi pertanyaan. Kalau sholat Jumat itu satu-satunya sholat yang wajib ada adzannya, ya kan? Idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ah. Jadi sholat liyane gak adzan gak apa-apa. Sholat ngono ae. Kalau Jumat harus adzan dulu. Saiki umpamane Jumat ndek nggone ndiki. Nggone Masjid Cebireng. Begitu wis mari tabusrat wae adzan terus ono jin sing adzan gak ketok rupane. Sing ngadzani jine. Kira-kira wis cukup enggak sebagai persyaratan adzan untuk sholat Jumat iku sing adzan.
Piye rek? Piye? Sing adzan jin dudu arek-arek jadwal muadzin dudu. Loh, kok muni dhewe speaker itu? Duh. Terus sing ahli perjinan, oh iya iku. Iku jin Muhammad itu sing adzan dong. Bisa saja. Terus piye? Sahkah? Wis cukup menuhi syarat apa enggak? Kalau keduanya kita anggap ahliyatul khitab, jin itu sama, liya'buduni sama, ya salah ya wis. Ngono ae. Lah apa ono takbire di kitab kesuwen, ndelek ono kesuwen. Maksud masalah gak kena aneh gak ono takbire ngono wis. Ya bagus, bagus itu bagus. Tapi jangan terlalu cengeng lah dari ilmuwan itu. Itu kabeh. Kecengengan itu. Ya tapi kan dibahas juga. Ya apa sing adzan itu wong wedok. Itu bukan ahliyatul khitab. Wedok kan gak wajib Jum'an. Iya kan bukan. Jadi partisipan saja. Makanya sampean kalau menghukumi sholat Jum'ah bagi cewek itu hati-hatilah, jangan menggunakan paradoksal hukum. Contohnya bagi orang perempuan sholat zuhurnya wajib tapi Jum'ahnya sunnah. Nek dina Jum'ah zuhurnya wajib, Jum'ahnya sunnah. Tapi ini kalau wanita itu sudah melakukan sholat Jum'ah maka gak usah sholat zuhur, wajibnya gugur. Lah itu kan dadekno masalah. Kaya ono amal sunnah gugurno, amal wajib ngono. Ya ada endi? Ya iki buktine. Lah gak mungkin. Ya iki kekecualian terus ngono terusan. Pakailah teori takhir saja kan. Teori usul fikih sudah ada, jadi bahwa taklif itu. Jadi itu ada yang tartib ya, ada yang takhir kan. Kalau laki-laki hari Jum'ah, pas hari Jum'ah zuhur, khusus hari Jum'ah zuhur, laki-laki menggunakan tartib, taklifnya tartib, harus Jum'ahan, gak boleh zuhuran. Kecuali bla 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 bla, musafir ngene kecuali. Tapi kalau perempuan wanita hari Jum'ah dan pas zuhur itu takhir, taklifnya takhir. You silahkan zuhur boleh, silahkan Jum'ahan boleh. Jadi wujubnya tetap cuma takhir, pilihan, milih salah siji, tidak saling menafikan. Nek milih dhuwur ya wes cukup, memilih apa tadi itu Jum'ah cukup. Itu lebih rasional menurut teori taklif yang tartib dan apa ini takhir. Awas loh, nerangno kayak Fathul Qorib temen-temen ora salah engko. Ojo nemen-nemen ngono, rodok di gaya-gaya ndik ngono rasional gitu loh. Sudah ya. Tadi iki berhubung iki sing ngaji gede-gede tadi aku wani ae ngomongnya tapi nek anu nega. Nek kono gak wani ngomongnya udarane kemelintin gitu tuh. Nah, baik. Untuk itu di dalam al-amal ini saya masih meneruskan al-amal nih. Ya, nek isa ya nyontohi ngolah. Ya saya tahu kok ono hadis mauquf atau apa itu. Sahabat itu tidak pernah belajar ayat Al-Qur'an lebih dari 10 ayat. Belajar 10 ayat seret ikut sampai paham betul
sampai malakah, sampai melekat ke amaliyahnya. Dikaji, diamalkan. Cukup paduan antara ilmu dengan amal baru ngaji lagi, tambah. Jadi lam yatajawaz, tidak pernah melebihi belajar tafsir itu lebih dari 10 ayat. Ya tapi aja dicontoh nemen-nemen, gak mari kurikulum mengko terusan piye. Iku sing tuwek saja tadi seperti yang saya sampaikan niku. Tadi ojo tasawuf lah, akhlak lah gitu. Nah, karena itu wa'malu bihi, mau saya teruskan. Kalau setiap orang berilmu itu harus mengamalkan total. Seperti kita mempunyai ilmu takwa saja. Takwa Allah tahu. Lah nek ngenteni amal dhisik. Terus sing gelem khutbah iku sapa? Sing gelem khutbah iku sapa? Ayo angkat tangan. Ngenteni wis apik takwae ngono ta? Jajal sih. Khutbah. Ya ayyuhan nas ittaqullah. Jare sing apa jamaah dapurmu. Rusak kabeh. Rusak kabeh. Sopo sing gelem? Sopo sing gelem? Lah terus diapakno hadis iki? Ya digawe spirit. Maaf ini, saya lebih mengedepankan ta'allumnya ini dan pengamalannya ini meskipun pribadinya itu kurang. Tetapi penyebarannya ini mutlak nggak bisa ditawar. Maling tetap kena kewajiban ngandani wong ojo maling. Karena dia punya ilmu maling itu buruk. Pelacur tetap kena kewajiban ngandani wong-wong awakmu jangan melacur. Karena dia tahu bahwa melacur itu dosa. Maka dia tetap iya tapi kan dilokno wong. Gak apa-apa. Hei. Ojo melacur hei. Jidokmu gak itu resiko. Itu resiko. Resiko dari seorang dakwah yang tidak punya komitmen. Tapi kewajiban dakwahnya tetap. Awakmu nek bantah aku. Coreken saiki aku dadi khotibe Masjid Tebireng. Moh aku. Iya aku dhewe sik doyan apa iku? Maksiat. Maksiat yang gak ketara itu maksiatnya badminton. Semua pemain badminton itu kadzab, penipu. Kayak digetok di drop silang nyosop kancane nyosop lu seneng. Kadzab. Lah terus piye? Jadi gini, tugas ta'lim atau berdakwah itu memang terbaik di backup oleh amal. Tapi andai tidak, tetap ada. Muru bil ma'rufi wa illam taf'alu. Itu ada hadis. Di Uqudul Juman itu pernah di-cross itu hadis itu. Muru bil ma'rufi wa illam taf'alu. You tetap kewajiban untuk memerintahkan ma'ruf meskipun sampean sendiri tidak pernah melakukan. Pasti. Wanhau 'anil munkari wa in kuntum, saya masih ingat itu. Wa in kuntum taf'alunahu. Api.
ana kuntume. Melaranglah terhadap kemungkaran. Wa in kuntum, meskipun kamu taf'alunahu, aktif melakukan kemungkaran itu. Ono aktive kuntum itu. Karena umpamanya dilokno wong kurus iku, itu kegagalan dakwah, tapi dia sudah lepas dari kewajibannya sendiri. Loh, lepas dari kewajibannya sendiri, wis tak sampekno kok. Tapi gagal, ya itu panjenengan aku kurang alat. Sangat mungkin nanti kalau ada orang yang sadar dengan kata-kata itu, nggak mesti loh, kesadaran itu tidak mesti dari kiai, dari nabi, nggak mesti, kadang dari biasa saya sadar. Ada orang yang sadar dari itu, dapat poin. Rek, awakmu ku ayu, ojo rene, jangan ikut menjadi pelacur, jangan. Lah sampean mbak, lah iya dek cukup aku ae dek, wis sampean ojo temen ojo. Sadar dia, terus gak jadi. Loh, berarti kan pahala itu. Ya cukup ae aku. Ojo korupsi, iki lho ditahan ngene iki. Dadi koruptor tetep wajib. Koruptor wajib ngandani wong ojo korupsi. Tetep aja. Paling ku sampean takok ngene. Katanya Al-Qur'an kabura maqtan. Alah, pertanyaan klasik iku. Kabura maqtan indallahi antaqulu mala taf'alun. Iku dosa gede, Kak. Ngomong-ngomong dhewe gak nglakoni kan ngono. Kalau ini kan arahnya ke dakwah, di mana para pendeta-pendeta dulu itu seperti itu tinggiannya. Waqala dimesisakno sampai kurang siji ae, ta'allamu al-ilma wa kunu min ahlihi wa kunu lan jadilah sira kabeh min ahli, dari ahli ilmi. Balik maneh, syakilah maneh. Syakilah maneh, tadi ahli syakilah maneh. Terus alal makana, ikmalu ala makanatikum. Makana ini kan space. Itu pasti orang yang mempunyai syakilah itu pasti proporsional. Jadi placingnya itu pasti bagus, ruangannya pasti bagus. Jangankan orang berilmu, ilmu begini, ilmu bal-balan. Pelatih itu tahu, pada pintere bal-balan, iki dadi striker, iki dadi kiper. Gak mungkin dadi kiper dipilih pemain sing pendek, gak mungkin. Perlu sakilah. Maradona itu pendek, Paulo Rossi dulu juga pendek, itu menjadi striker kabeh. Maradona dadi kiper, bobolan terus. Jadi ada placing di sini ini, ada makanah yang diposisikan, tarik gini, ada yang kanan, ada yang jarang. Terus ponakanku sing jenenge Rossi iku apa Messi dadi apa iku? Striker ya. Iya, gak patek gelem nguber bal, jaluke diterima tok aja ya. Oh, guding pemain situ ya aku. Tapi pemain titis aja nih. Titis wae. Si bola kok kelet ngono gini kotak penalti kelet. Iya, tapi gak tak delok-delok gak gelem nguber bal. Ngenteni apa asis tok terus ya mesti ae. Lah opo kok teko kono-kono bareng. Ya saya kira cukuplah sebagai pengantar. Alhamdulillah, luar biasa sekali ya. Banyak ilmu yang disampaikan oleh beliau kepada kita berdasarkan apa yang dibaca oleh beliau dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Giliran sekarang kita masuk ke diskusi ya.
Dari teman-teman mungkin ada pertanyaan. Monggo bertanya. Wahai orang-orang yang dulu sudah didesain oleh orang tuanya menjadi apa? Oh, ini dulu orang tuanya mendesain anaknya takoan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan sebagai unek-unek. Ketika mendengar adanya urgensi untuk memisahkan antara akhlak dan tasawuf, dalam artian kalau anak-anak jangan diajari tasawuf, akhlak saja. Kemudian saya teringat dengan tiga tipe pengetahuan dalam Islam yang biasanya di backup dengan hadis iman, Islam, dan ihsan. Tiga apa itu bahasanya? Tiga zona lah katakanlah. Zona bukan tiga ruang lingkup, iman, Islam, ihsan. Di iman nanti munculnya pakai teologi, ilmu kalam, kemudian berbicara Islam pakai fikih, syariat, kemudian ketika ihsan biasanya yang dikemukakan adalah tasawuf. Ketika tadi tasawuf digeser dengan akhlak, dalam artian orientasi ke pelajar Islam pemula adalah akhlak bukan tasawuf, maka di sini ihsan menjadi berupa ilmu akhlak bukan ilmu tasawuf. Jadi ini unek-unek saya. Iman, Islam, ihsan itu bukan lagi kalam fikih tasawuf, melainkan kalam fikih akhlak. Entah apakah begitu atau bagaimana, nanti bisa dikomentari. Itu yang pertama. Yang kedua terkait al-amal ala syakila, berdasarkan skill ekspertasi. Bahasanya kalau hari ini kita kenal ada ekspertasi, expert di bidang tertentu, tidak nanggung banyak hal yang diketahui tapi setengah-setengah. Ekspertasi ini mula-mula saya sangat setuju dengan gagasan ekspertasi. Kemudian suatu ketika di perkuliahan di UIN, pasca sarjana UIN Malang, saya mendengar satu gagasan yang cukup menggelitik bahwa jangan-jangan ekspertasi ini justru membatasi. Dalam artian ini dibangun, gagasan tersebut dibangun berdasarkan mengaca pada ulama-ulama terdahulu. Saya ingat yang dicontohkan dulu itu adalah Ibn Rus. Ibn Rus memiliki karya di bidang filsafat, di bidang fikih, usul fikih, bahkan di bidang kedokteran. Tadi saya sempat ngecek beberapa referensi, ternyata ada karya kedokteran. Itu membuktikan bahwa sebenarnya ada contoh dari ulama-ulama kita terdahulu untuk tidak membatasi satu keilmuan di bidang tertentu. Ini yang kemudian membuat saya berpikir, apakah ekspertasi itu memang sesuatu yang harus dipegang secara teguh sejak kecil, membidangi satu hal hingga besar, atau jangan-jangan itu sebenarnya opsional, dalam artian mungkin polanya hari ini berdasarkan pendidikan yang telah saya pribadi terima adalah di masa kecil justru banyak sekali materi yang diberikan. Saya kenal geografi, saya kenal sosiologi, saya kenal matematika, begitupun saya kenal ilmu nahwu, saya kenal fikih menggunakan Fathul Qorib, begitu kan. Dan banyak, mungkin di satu sisi memang nanggung dan tidak jelas akhirnya kelamin keilmuannya apa, kemudian ekspertasinya apa. Namun hal itu tentu menjadi dilema tersendiri. Ini sekalian agak curhat bahwa dilema itu saya rasakan adalah ketika lulus dari aliyah, lalu saya mau apa? Ya nahwu tahu dan enggak handal, kemudian ilmu sosial juga tahu tapi enggak handal. Ya akhirnya larinya ke Mahatali. Enggak tahu. Di sini kemudian mengejar ketertinggalan tentunya. Mengejar ketertinggalan dan di sini saya menyadari satu hal bahwa ekspertasi itu ada fasenya sendiri. Bolehlah di
di pendidikan dasar hingga aliyah katakanlah itu mengenyam banyak bidang ilmu, itu untuk menunjukkan, ini pendapat kula nggih, untuk menunjukkan ini loh, bidang-bidang ilmu itu ada segini banyaknya. Silahkan pilih ketika sudah kuliah. Maka di sini soal ekspektasi dipakemkan untuk santri mulai dasar, kula pribadi tidak begitu matuk. Ngapunten. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini. Orang tuanya dulu desainnya apa ini ya? Oke, gede-gedenya bingungan. Oke, selanjutnya enggak, ini bercanda Mas Arul. Siapa lagi, mungkin ada yang mau bertanya lagi? Mas Coy, ayo monggo Mas Coy. Biasanya kalau di forum-forum lain Mas Coy sangat aktif, barangkali mau bertanya. Oh mau tanya, nggak apa-apa, tidak dibatasi. Soalnya dari mimik mukanya seperti mau bertanya. Atau memang mukanya memang penuh dengan tanda tanya, saya nggak tahu. Ya, terima kasih kesempatannya untuk moderator. Jadi saya itu pernah dengar kan, memang di hadis itu ada apa? Asbabul wurud. Jadi untuk yang untuk yang ini, kenapa kok mesti perumpamaan ada dulu itu hadis tentang sholat, kalau gini nanti seperti haji yang sempurna gitu. Terus kemudian orang yang belajar ilmu ini, orang yang mendatangi masjid untuk belajar ini, itu mungkin ada asbabul wurudnya. Terus saya masih iskal ya, terus kagungan untuk aliman au muta'aliman itu. Nah ini kan masih banyak, aliman ini masih konteksnya umum semua gitu. Tolong diperinci gitu. Diperinci aliman itu seperti apa, au muta'aliman itu seperti apa gitu. Atau mustami'an itu, mustami'an yang apa dulu? Mustami'an kalau ilmunya seputar ML maling atau enggak? Kalau maling kan jelas. Kalau yang masih ilmu-ilmu yang gitu. Gitu aja. Ada lagi atau cukup? Cukup ya. Pertanyaannya agak sedikit banyak. Agak sedikit tapi banyak. Wallahu a'lam. Apa? Mau gak kewajiban jawab kok. Abu Hanifah itu kan menulis karya monumental ya, apa Al-Fiqhul Akbar. Ternyata isinya juga bukan fikih, malah banyak teologi yang. Jadi saya membedakan antara tasawuf dengan akhlak itu. Kalau akhlak itu banyak pada spirit ya, pada penggalian potensi. Sedangkan tasawuf itu pada sentuhan akhir. Sentuhan akhir agar potensi-potensi itu menjadi halus. Meskipun di kalangan ilmuwan membahas tasawuf itu apa dari bulu atau dari sofa gitu. Kalau digabung, kalau dari kata suf bulu, memang dulu awal-awal gerakan tasawuf ini mereka menggunakan pakaian dari bulu-bulu kasar yang murahan sebagai protes terhadap hidup para berjuis yang hedonistik, sehingga menjadikan zuhud dalam lambang kesufiannya. Jadi diprotes dari itu.
Tapi dari segi amal hatinya tidak diambil dari suf, tapi dari sofa yang artinya jernih. Orang bisa begitu itu hatinya jernih. Jadi tidak ada kepura-puraan, memang jernih. Tidak mungkin darah muda itu bisa bertasawuf. Itu menyalahi kodratnya sendiri. Jadi yang dikembangkan dalam eksistensi diri, semua itu wis desain Tuhan ya, grand design of God ini untuk anak muda. Itu pasti mencari jati dirinya dengan cara benar dan ada dengan cara salah. Semua ingin menunjukkan dirinya itu menjadi eksis, menjadi diperhatikan orang, menjadi penting, sehingga dengan cara yang salah pun dilakukan agar diperhatikan orang. Maka di jalanan sepedanya dipreteli, terus apa ini spionnya dibuang, kenal potnya ngebrong, pakai tindian. Wah, ini itu kan hanya ingin dirinya dihitung saja, supaya yang negatif gitu aja. Karena itu maka seperti yang saya sampaikan di pelajaran masyarakat itu sudah betul, perilaku yang akhlak, yang komitmen, kapan dia itu harus bersih, kapan dia itu tidak boleh mendolimi orang, kapan dia itu harus belajar sangat tekun, dia pinter-pinteran, sumbung-sumbungan dalam arti positif. Itu pinter, ojo kalah ke. Nah, ya dengan pasti dengan bimbingan yang baik. Ini justru tidak mungkin ada lillahi ta'ala di sini. Sama aja dengan sampean nanti berkata, walaupun mahasiswa, piye hukumnya menghafal Al-Quran, tujuannya untuk mendapat beasiswa di sekolah. Kan ada hafal Quran, hafal sekian juz, ke kuliah gratis kan? Pakai pendekatan apa ya Ben? Sufi, kok oleh ganjaran ngaparno? Ono kerono. Jadi makanya saya kalau ada kiai yang mengasuh Al-Quran, ngapalno Al-Quran niku, melok musabaqah iku niatos ya. Gak iso. Semua orang musabaqah itu jahat. La ilaha illallah. Nek juri ya ada. Juri yang tidak adil itu. Kalau antar peserta semua jahat, mesti ndongakno jeglek kancane. Jadi ngene. Iki peserta musabaqah hafalan 30 juz hafal. Nomor 1. Ditegur. Seneng nek koncoe jeglek iku salah karo kurang. Nek koncoe mulus, waduh. Mana mungkin lillahi ta'ala di sini masuk. Tetapi perlukah itu difatwakan? Perlu. Tapi gak usah munafik lah. Walaupun mendoakan koncoe ku jeglek ku gak oleh. Tetapi sejak hati pasti ono kancane kena beltet kurang mesti seneng karena dekne berpeluang juara. Takon Abror. Nek dheweke nyemes musuhe gak iso nampani seneng tak gak ya. Iya kan? Terus balik mana? Terus terus guys. Oh, ini. Semua itu. Sibak. Bagaimana masuk kriteria ihsan di sini? Anta ambudallah
urut-urutan saja iman dulu apa Islam dulu itu pun masih gegeran. Ya Islam dulu lah. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Jadi la taqulu amanna. Aja sok wis rumangsa beriman. Terus waqulu aslamna. Aslamna karena zahir. Ada yang ada panduannya itu jelas. Syahadat, salat itu. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Islam itu zahir panduannya. Iman ekspresinya suatu mengkualitaskan Islam itu, tapi ini dilatih. Di atas itu ihsan. Bagaimana mungkin ubudullah ka'annaka tara. Paling lambang. Bicaranya kita ini seolah-olah melihat Allah. Paling dengan lambang asyhadu an la ilaha illallah. Loh, sampean Gusti Allah ya, asyhadu annaka Allah. Gitu. Ndengolo ngene apik. Asyhadu annaka antallah. Ngono lho hebat. Asyhadu annaka antallah. Allah sampean ya. Iku baru. Wa anta rabbuna haqqa. Waduh. Kayak yo. Silahkan di keheningan malam ngomong ngono. Lah nikmat. Asyhadu annaka antallah wa anta rabbuna haqqa. Karepe njaluk apa in kon? Gak usah njaluk. Ya muyassira kulli asir wa ya jabir. Ya man la yahtaju ilal bayani wat tafsir. Hajatuna ilaika katsir wa anta alimun biha wa khabir. Ya Allah, enak itu. Tuhan tidak perlu dideskripsikan. Dia lebih mengetahui kebutuhan saya dibanding saya sendiri. Wa anta alimun biha wa khabir. Di dalam ihsan itu sendiri, hadis itu betul, tapi pemahamannya beda, tingkat-tingkatan. Wah, aku katin rono tahu-tahu aku izin dhewe aku. Kau apa ya, tapi ojo nuduh aku macam-macam lho ya. Nanti anu nih wong. Iki ya. Piye hadis ihsan? Al ihsanu an ta'budallaha ka'annaka terus ya lapo menisar an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innallaha fa innahu yarak. Makna no. Ihsan itu kamu menyembah Gusti Allah seolah-olah melihat anta melihat Allah. Fa illam takun meskipun anta iku tarahu melihat siapa ini? Ing Allah fa innahu yarak. Iya kan? Berarti kualitasnya tinggi. Iya kan? Wis ah? Wis ah? Ya wis. Nek aku ngene.
bisa mencapai nilai ihsan itu ketika ibadah Anda seolah-olah melihat Allah, bisa melihat Allah. Fa'ilam takun, ketika kamu sudah tidak ada, ketika kamu sudah tidak bisa melihat dirimu sendiri, titik koma iki. Fa'ilam takun, nek kamu dirimu wis gak ada, iku pada Allah. Tarohu, baru kamu bisa melihat Allah. Nah, iya. Dadi iki dadi jawabe takun. Fa ilam takun, jika dirimu di hadapan Allah itu sudah enggak ada. Wis dadi Allah kabeh. Sudah ittihad. Loh. Loh. Aku malah wis kondo, aku tak nerang tak sawuh, tapi ojo macam-macam ning gone aku kono. Tak kandhani san. Kepengin roh Gusti Allah, hilangkan dulu awakmu. Fa ilam takun, baru taruh iso melihat Allah. Lah iki gaya pokoke ora wis kae biyen Gusti Allah ora terus wis biyen kae biyen. Nek Gusti Allah ora kita, iku wis maklum, tapi kita ora Gusti Allah iku lho. Ngenteni leburing jiwa iki dhisik baru manunggaling. Lak ngono akarepe. Ya perkara setuju dengan pemahaman ini gak masalah. Aku gak wong tarekotan kok. Ya apa rek? Ngetekno tarekot dhewe bareng. Astagfirullahaladzim dari. Iya Gusti kapan ya saya itu bisa fa'ilam takun taruh itu bisa pasti bisa karena Allah memfasilitasi dan menyediakan dirinya sendiri mengalah masuk lebih dekat dibanding otot gulu kita sendiri. Tuhan sudah memfasilitasi dirinya including ke kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Berarti tinggal kita aja. Aslinya iso. Pertanyaan kedua tadi itu sahabul wurud. Jawabannya sama dengan ayat. Tidak semua hadis itu punya sahabul wurud. Sama. Tetapi kriteria aliman muta'alliman itu degree. Tentu saja membuat proyeksi ya sing tinggi dulu. Alim apa saja pasti ini yang positif. Alim apa saja seperti saya katakan tadi, amal mau syakilah apa saja itu pasti positifnya bagus. Yang ilmu ini, yang ilmu tadi kalau umum ya berarti ilmu agama ngono ae gampang. Cek ono manfaate, cek gampang. Jadi ada loh ilmu-ilmu itu yang instan itu ada, knowledge mateng ada. Jadi dengan demikian maka sesungguhnya yang disampaikan tadi ini pendidikan skill sejak kecil tadi itu boleh kontroversi boleh. Saya sendiri juga bukan menganjurkan mulai kecil. Tapi mulai tadi saya akan ada penjurusan kelas 2 apa mau ini SMA dulu kan sudah ada penjurusan ya, ini masuk IPA kelas 1 sekarang mulai kelas 1 dulu kelas 2
Jadi itu berarti ini sudah bisa mulai dipetakan. Makanya mendatangkan ahli jajal saiki piye. Dan itu mempunyai karakter betul. Orang yang keilmuannya itu eksak dengan keilmuan sosial itu karakternya juga beda. Yang eksak, yang hukum itu lebih definitif. Makanya cewek-cewek itu lebih menjanjikan, lebih mantap dipacari oleh mahasiswa yang jurusan eksak tadi timbang jurusan sosial. Iya, kakek rayuan jurusan sosial itu. Saya kira itu aja lah perkara debatable. Tadi saya ya silahkan aja. Saya kira cukup lah. Yai, atur dawuh yai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai penjelasannya ya Musta'in ini udah lengkap semuanya ini. Akhlak dengan tasawufnya. Fa'ilam takun hilang itu apa sing hilang? Kene itu menghilang itu. Ya mungkin saya nambahi ya, barangkali hilang itu ini kan man arada dunya. Nah, ini masih arada dunya itu berarti ya belum hilang. Jadi wis entek keinginan duniane bareng wa ilam takun. Cuma satu arah tok itu ya, wah baru itu masuk ke tasawufnya itu. Nah, tetapi kalau saya barangkali menambahkan yang itu tadi mengenai syakilah. Oh, ini belajar ini apalagi ibtidaiyah ya, kemudian sanawiyah. Barangkali situ semuanya. Nah, tadi penjurusan kelas 1 ya. Kelas 1 penjurusan. Oh, sebelum itu kan semuanya dipelajari. Nah, kemudian bertambah tingkatnya kan ini kita itu belajar di sini tuh wa malubi. Jadi kalau semuanya dipelajari lu piye ngamal none. Jadi hal yang nggak mungkin, makanya kemudian muncul syakilah. Syakilah itu diambil sama orang Inggris itu jadi skill. Skill diambil lagi orang Indonesia jadi masuk juga skill juga. Nah, itu hal yang sama. Rus itu juga diambil orang Inggris itu jadi rise. Banyak orang Inggris itu ngambil bahasa-bahasa Arab. Dan Indonesia itu skill. Jadi kita nggak mungkin terus tingkatan kita naik, terus kita masih mempertahankan jumlah pelajaran di kurikulumnya itu masih berapa 22 terus sampai kuliah 22. Piye caranya mengamalkannya? Nah itu makanya kemudian ya diambil ada mulai penjurusan kelas 1. Nah, kemudian selesai habis itu masuk ke perguruan tinggi, masuk fakultas, makin sempit lagi penjurusannya. Supaya gak sakno. Belajar wae gak iso ngamalno kabeh, tanggung semuanya. Ini hubungannya karena memang harus diamalkan ilmu itu, makanya kemudian makin lama ya makin spesialis. Ini yang sudah menjalani itu sebetulnya ada beberapa ilmu yang diajarkan di di perguruan tinggi. Sekarang di kedokteran itu ada spesialis, ada lagi itu lebih detail lagi dari spesialis. Nah, jadi spesialis itu masih dipecah lagi. Apa istilahnya itu ada. Setelah spesialis masih ngambil satu lagi yang pecahannya spesialis itu. Kira-kira spesialis kalau dokter gigi ya spesialis gigi bayi gitu. Nggak dapat pasien kan. Jadi itu hubungannya sama bagaimana mengamalkan ilmu. Jadi nggak mungkin gini terus semua dipertahankan lah, itu pandai-pandainya yang nyusun kurikulum. Nah, itu gimana kira-kira orang itu ya
punya skill, pendalaman yang betul, kemudian sampai detail, sampai menguasai, kemudian mampu mengamalkan. Nek dipelajari toh akhirnya untuk apa? Nah itu ininya ada tingkat-tingkatannya. Tapi ya memang harus dimulai dari belajar semua baru ketahuan. Itu pandai-pandai nanti kelas 1 itu bagian-bagian yang melihat bakat itu, ini nanti dijuruskan kemana supaya potensi yang ada itu bisa bisa tergali. Jadi itu kira-kira kalau ngomongin sakilah itu sama dengan bagaimana mengamalkan ilmunya itu. Akhirnya ilmu jadi manfaat. Mungkin itu tambahan saya. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Banyak banget pengetahuan yang kita dapatkan pada malam hari ini, dan juga termasuk mempredeli diri kita sendiri ya. Kita mau jadi apa, sudah belajar apa, belum belajar banyak kita udah disuruh bingung gitu kan, mau milih yang mana gitu. Dan alhamdulillah mungkin tidak hanya saya yang merasakan pada pertemuan kali ini, Kiai Musta'in is back. Jadi papan tulis menjadi sangat berguna seperti di perkuliahan Unhas, dan alhamdulillah beliau sekarang ya begini nih, kita itu banyak sekali hal-hal baru yang bisa kita dapatkan, dan alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa mendapatkan mengunduh beberapa ilmu yang disampaikan oleh beliau. Mendownload ya, mendownload itu bahasa Inggris. Kalau cinta bahasa mengunduh. Nggih. Oke, terima kasih. Kami sampaikan kepada yang kami muliakan, Kiai Musta'in dan juga Gus Kikin, Kiai Kikin, dan juga kepada teman-teman semuanya yang hadir di sini. Alhamdulillah, semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini bisa bermanfaat, barokah, dan yang paling penting adalah ya'malu bihi, tadi apa yang disampaikan oleh Kiai Kikin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.